Dalam target pencapaian visi kota dunia untuk semua, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas merupakan salah satu penerapan elemen yang sangat penting. Pembangunan kota cerdas juga dimaksudkan untuk mendukung industri digital yang tengah berkembang, khususnya integrasi UMKM dan masyarakat dalam ekosistem digital. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan diadakannya program pelatihan Coding Mom, Coding Difabel, dan Solar Mom yang telah diresmikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 12 Juli 2023 silam di Desa Bukit Raya yang menjadi tuan rumah dari pelaksanaan program tersebut. 3, 2, 1. Program Coding Mom dan Coding Difabel hadir sebagai upaya untuk memperkenalkan para ibu dan individu penyandang disabilitas dengan dunia digital. Dengan adanya program Coding Mom dan Coding Difabel, diharapkan setiap peserta menjadi pionir dalam lingkungan tempat tinggalnya dalam pengenalan terhadap teknologi digital. Program Coding Mom dan Coding Difabel dihadiri oleh 29 peserta yang meliputi 27 orang ibu-ibu dan remaja perempuan serta 2 individu penyandang disabilitas. Usia dari peserta Coding Mom dan Coding Difabel pun beragam, mulai dari 24 tahun hingga 49 tahun. Sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga dan pelaksana UMKM. Namun, banyak di antaranya yang masih kurang memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, program Coding Mom dan Coding Difabel diharapkan bisa menjadi sarana pengenalan yang cocok untuk para peserta. Program Coding Mom dan Coding Difabel dilaksanakan selama 6 minggu dengan total 12 kali pertemuan. Dengan menggandeng Kola Education sebagai mentor, materi yang diajarkan pada program ini meliputi development, desain, digital literasi, dan digital marketing. Pada materi pembelajaran digital literasi, peserta diharapkan dapat memahami konsep digital literasi, memahami aset digital, serta mengimplementasikan keamanan digital kepada aset digital. Selanjutnya, pada materi desain, diharapkan para peserta dapat memahami serta menerapkan prinsip desain yang baik. Pada materi development, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana website bekerja dan bagaimana membuat suatu website, serta dapat membangun website yang dapat mendukung para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Terakhir, pada materi digital marketing, peserta diharapkan dapat mengetahui konsep digital marketing, mendemonstrasikan riset kata kunci, serta membuat konten marketing pada sosial media. Alhamdulillah, dengan adanya pelatihan Coding Mom ini bagi saya sangat penting untuk meningkatkan skill atau upskilling di dalam Coding Mom. Nah, terus juga menambah relasi baru gitu kan bersama peserta lain. Dengan adanya Coding Mom sangat bermanfaat dan membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat agar lebih melek digital marketing ataupun yang berhubungan dengan itu. Jadi ketika para peserta memiliki usaha-usaha itu bisa memasarkan produknya lebih luas lagi dengan digital tersebut. Dari titik nol yang kita nggak tahu apa-apa, pertamanya terus jadi dikenalkan seperti ini tahap demi tahap, diperkenalkan membuat website. Pertama sebelumnya membuat logo gitulah, seperti itu tahap demi tahapnya. Oh, seperti ini toh pentingnya Coding Mom gitu untuk bekal kita nanti gitu. Membuat logo, membuat desain produk, membuat website tentunya, dan terutama tuh ada Google Drive lah gitu. Ya, kita tidak hanya menjadi ibu rumah tangga yang diam duduk cantik. Kita harus berusaha menyalurkan apa yang sudah kita pelajarin pada 2 bulan terakhir. Mereka asisten motornya cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik-baik semua.
terus dengan sabar, telaten melatih kita, mengajarin kita bagaimana menggunakan dan membuat apa yang seharusnya tidak kita pernah buat, jadi bisa kita buat. Terus yang kalau untuk mentornya, wah mantep Mas Vicky. Pokoknya sayang kalau hitungannya hanya berhenti sampai sini Mas gitu. Mudah-mudahan bisa diteruskan lagi yang lebih daripada ini supaya ibu-ibu itu lebih giat lagi mengikutinya. Ya, mengembangkan ilmu yang sudah dapat dari sini, berminat ya, biar semakin paham tentang coding, karena banyak pelajaran di situ yang rumit-rumit. Pada setiap materi, para peserta diajak untuk langsung melakukan praktek terhadap produk usaha yang mereka miliki. Para peserta diajak untuk membuat desain maupun website yang nantinya bisa langsung digunakan oleh peserta. Itu saking antusias ya, kita ngajarin teknologi ke ibu-ibu yang bener-bener belum megang tahu komputer nih. Itu serunya asik banget sih. Pas, Bu, open ya, open. Yang mana Mas? Klik open. Ini Bu, sambil ditunjuk gitu. Bu, upload. Padahal itu udah jelas tulisan upload dan warnanya berbeda. Tapi, ini Mas, ini Bu. Itu suatu hal yang menarik yang biasanya kalau kita ngajar ke usia-usia remaja mereka mudah paham. Ya, tapi karena ibu-ibu memang belum tahu, dengan respon-respon yang sangat menarik yang memang belum pernah ditemui, itu jadi, oh ternyata ini loh tantangan kita ngajar ibu-ibu, dan kita harus berpikir sebagai mentor nih. Bagaimana menyampaikan materi itu yang sebenarnya berat banyak tapi simple. Itu sih tantangan bagi mentor ketika menyampaikan materi ke ibu-ibu. Pengalamannya sendiri sangat-sangat menarik ya, apalagi ibu-ibunya sendiri kan belum pernah pegang laptop gitu. Jadi ya kami betul-betul mengajari secara dari awal gitu, tempat filenya itu tersimpan di mana sih di laptopnya gitu kan, ada file dokumen tuh. Nah ibu-ibunya sendiri belum tahu tuh ada tempat dokumen, ada download gitu. Saya harapkan sih semoga ibu-ibunya bisa, karena ada beberapa ibu-ibu yang sudah punya produk. Nah saya harap ibu-ibunya bisa mengembangkan produknya tadi, bisa menjual produknya. Kalau bisa bagus banget kalau bisa sampai ke internasional. Tapi kalau sampai ke nasional, semoga bisa sampai nasional, bisa dikeluar ke Kalimantan, bisa keluar ke Pulau Jawa misalnya. Kemudian juga saya harap juga ibu-ibunya dari materi yang disampaikan di pelatihan ini bisa berguna dan bisa disebarluaskan. Tujuan utamanya itu untuk memberdayakan ibu-ibu ya, karena alasan dibalik ini dibuat itu, program ini dibuat, banyak ibu-ibu yang memiliki waktu luang dan lebih digunakan untuk kegiatan yang mungkin kurang produktif. Dengan adanya program ini diharapkan ibu-ibu menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi sekitar maupun bagi dirinya sendiri. Dengan dilaksanakannya program Coding Mom dan Coding Difabel, para peserta dapat membuat website dan desain yang dapat membantu mereka dalam menjalankan bidang usahanya. Selain itu, juga dengan adanya materi digital marketing, para peserta mengerti cara memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran produk yang mereka miliki. Selanjutnya, diharapkan para peserta dapat mengajarkan masyarakat di daerah tempat tinggalnya agar dapat menciptakan ekosistem digital sesuai dengan target pembangunan Ibu Kota Nusantara. Keseruan dan kebersamaan dalam mengikuti pelatihan juga dirasakan oleh ibu-ibu peserta Solar Mom. Ibu-ibu diberikan kesempatan untuk merakit lampu tenaga surya yang dipandu oleh Rumbia sebagai fasilitator. Para peserta dikenalkan dengan teknologi Solar Mom. Salah satu contoh teknologi tepat guna berupa lampu tenaga surya yang dikemas dengan barang bekas. Para peserta diberi beberapa komponen untuk dirakit menjadi sebuah lampu tenaga surya, seperti solar panel 10 watt peak, lampu DC LED, solar charge controller, inverter, dan baterai. Selain itu, para peserta juga telah menyiapkan kaleng cat bekas atau jerigen bekas minyak yang berguna sebagai wadah penyimpanan komponen lampu solar dan pelindung baterai.
Pada proses perakitan, terlihat antusiasme dari para ibu-ibu dengan aktif bertanya kepada para fasilitator. Hampir semua ibu-ibu berhasil merakit komponen-komponen lampu tenaga surya pada percobaan pertama dengan kondisi lampu LED sudah bisa tersambung dan menyala. Program pemberdayaan lampu tenaga surya diikuti oleh 19 ibu rumah tangga di desa dengan usia berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Mayoritas dari mereka merupakan ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan rata-rata SD SMP. Meskipun memiliki tanggung jawab utama di rumah, peserta ini menunjukkan semangat belajar yang kuat dan antusiasme dalam mengambil bagian dalam program ini. Mereka memiliki peran penting dalam keluarga dan sangat peduli terhadap kesejahteraan anak-anak dan suami mereka. Mereka melihat program ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki akses terhadap penerangan yang andal. Motivasinya pertama, saya yang paling utama karena saya itu jahit terus butuh lampu tambahan, dan itu tuh saya pikir lama gimana caranya supaya nggak terlalu banyak makan listrik, cuma supaya ada lampu bantuan, dan di sini saya dapat jawabannya. Kebetulan saya punya kebun hidroponik, jadi saya akan menyalurkannya ke kebun tersebut. Ya alhamdulillah kalau bisa mengurangi biaya listrik karena hidroponik sangat tergantung sama listrik. Program Solar Mom memberikan materi yang berfokus pada 3 aspek utama: komponen dan cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, perakitan dan pengoperasian lampu surya, serta penghitungan daya dan beban listrik. Ibu-ibu di Desa Bukit Raya di sini sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan bersama kita. Terlihat dari pada saat kita berdiskusi sama ibu-ibu, bahkan mereka mau mengembangkan dari teknologi lampu sederhana, mereka menggunakan untuk kegiatan dari dukungan livelihood, untuk penerangan lampu tambahan, dan diperuntukkan untuk penghematan biaya listrik di rumah. Sejauh ini, si ibu-ibunya juga dengan pelatihan bersama kita berjalan dengan lancar dan baik. Sampai saat ini tidak ada hambatan apapun karena teknologi yang kita dasarkan semua materinya diterima dengan baik oleh ibu-ibu. Mewujudkan kota hemat energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan rendah emisi karbon merupakan salah satu prinsip dasar IKN. Berangkat dari hal tersebut, program Solar Mom hadir secara langsung mendukung target tersebut dengan mempromosikan penggunaan energi surya yang bersih dan berkelanjutan. Oke, harapan dari otorita diharapkan para ibu-ibu ini selain berkontribusi kepada penggunaan energi terbarukan, mereka juga bisa dengan mandiri memanfaatkan apa yang telah dirangkai oleh mereka sebagai lampu sederhana yang dapat mengurangi kebutuhan listriknya, dan juga nanti ke depannya pada saat mereka ingin berkontribusi lebih lanjut kepada energi terbarukan, mereka bisa kira-kira sendiri dan memperhitungkan sendiri kebutuhan mereka itu seperti apa sih yang dapat di-cover oleh pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana seperti itu. Hari demi hari dilalui, kini pelatihan tahap 1 usai dilakukan. Ditandai dengan ditutupnya pelatihan Coding Mom, Coding Difabel, dan Solar Mom tahap 1 yang dihadiri oleh tamu mancanegara dan para peserta pelatihan. Beberapa di antaranya mempresentasikan hasil pelatihan yang didapat di hadapan para tamu undangan, serta pemberian sertifikat kepada peserta pelatihan. Pelatihan yang digagas oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara tentunya memberikan warna yang baru bagi masyarakat Sepaku. Hadirnya IKN di tengah-tengah era globalisasi dan digitalisasi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kualitas diri agar tercipta sebuah kota dunia untuk semua yang didukung oleh sumber daya manusia lokal yang berkualitas dan mempunyai daya saing terhadap para pendatang. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.